Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Amanah. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi matematika kita di kelas 8, yaitu bab keempat tentang persamaan garis lurus. Jadi tidak terasa ya, ternyata sudah sampai ke bab keempat. Nah, untuk video kali ini ada beberapa hal atau beberapa materi yang sudah Ustazah Amanah list, diantaranya adalah gradien garis melalui dua titik, menentukan persamaan garis melalui satu titik dan gradien tertentu, serta menentukan persamaan garis melalui dua titik. Nah, sebelum kita membahas materi kita, Ustazah Amanah mau tanya nih, pernah nggak kalian melihat seseorang yang sedang menaiki tangga? Nah, ini Ustazah Amanah punya gambar, tapi ini bukan orang ya, ini kayak manekin gitu baru naik tangga. Nah, kalau tangga itu kan pasti dia agak miring gitu ya. Nah, gimana sih caranya? Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara menghitung kemiringan tangga? Nah, ini juga foto orang yang sedang menaiki tangga. Jika tangga dianggap sebagai garis lurus, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan cara membandingkan tinggi tembok, jadi tinggi tembok yang dicapai ini, dengan ujung tangga dengan jarak kaki tangga dari tembok. Nilai kemiringan tangga tersebut disebut gradien. Jadi Ustazah Amanah ulangi. Jadi gradien itu adalah suatu kemiringan di mana ketika kita akan menghitung kemiringan itu, kita membandingkan kalau kita berbicara tentang tangga, kita menghitungnya dengan membandingkan tinggi tembok dan jarak tangga dengan tembok. Tapi nanti kalau di matematika itu istilahnya kita pakai sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau mau menghitung kemiringan atau gradien itu adalah membandingkan antara sumbu Y dan sumbu X. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan menentukan atau akan belajar tentang gradien garis melalui gambar dulu. Nanti ada beberapa metode untuk menghitung gradien, tapi kita sekarang belajar yang pakai gambar dulu, oke? Nah, seperti ini, ada kotak-kotak seperti ini ya, kemudian ada garis G. Nah, ini kan dia miringnya ke kiri, jadi kalau gradien itu nanti kita lihat kemiringannya. Kalau kemiringannya ke kanan, berarti nanti dia gradiennya plus atau positif. Tapi kalau miringnya ke kiri, nanti gradiennya negatif. Nah, untuk garis G ini dia kebetulan miringnya ke arah kiri. Nah, berarti dipastikan bahwa gradiennya itu nanti negatif. Kemudian, tadi Ustazah Amanah sudah bilang, kalau menghitung gradien, itu adalah membandingkan sumbu Y. Di sini sumbu Y-nya yang tegak ya, dan sumbu X itu yang mendatar. Jadi kita hitung di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kotak atau 4 satuan. Kemudian yang mendatar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Jadi nanti gradiennya itu adalah negatif 4/6. Oh iya, Ustazah Amanah hampir lupa. Gradien itu selalu disimbolkan dengan huruf M kecil. Kemudian nama garisnya. Kalau ini ada garis G, berarti nanti ada MG. G-nya agak ke bawah, itu artinya adalah gradien garis G. Nah, tadi karena garis G itu miring ke kiri, berarti gradiennya negatif. Gradien tadi kan membandingkan yang sumbu Y atau yang tegak dengan sumbu X yang mendatar. Berarti nanti, ini tadi 6 ya, berarti 4/6.
Nah, gradien juga biasanya ke bentuk yang paling sederhana. Ini kan ada 4/6. 4/6 itu bisa kita jadikan ke bentuk yang lebih sederhana, yaitu 2/3. Jadi gradien garis G-nya itu adalah minus 2/3. Oke, Ustazah Amanah masih punya contoh lain lagi. Nah, yang ini Ustazah Amanah punya garis PQ. Nah, ini dia condong ke kanan atau condong ke kiri? Oke, condongnya ke kanan. Berarti nanti dia gradiennya pasti positif. Berarti ini MPQ gitu ya. Nah, kita lihat di sini ternyata yang tegak itu ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, berarti 5. Karena positif berarti tulis saja langsung 5/1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 5/6. Jadi gradien garis PQ adalah 5/6. Itu kalau nanti pakai gambar dan hanya ada kotak-kotaknya, cara menghitung gradiennya seperti ini. Nah, lanjut. Sekarang pakai gambar, tapi sudah ditentukan koordinatnya di sini. Ini kan dia ada mana ya? Nah, di sini kan dia ada angka 2 dan di sini ada angka negatif 3. Untuk menentukan gradien garis ini, kalian silahkan lihat dulu condong kanan atau kirinya. Kalau dia condong ke kanan, pasti gradiennya positif. Kemudian kalian lihat angka yang menempel di sumbu Y itu adalah 2, berarti kita tulis 2. Kemudian yang menempel di sumbu X adalah negatif 3. Tapi kalau untuk gradien cukup kita ambil angkanya saja, jadi angka 3. Jadi gradien garis ini adalah 2/3, positif 2/3 karena dia condongnya ke kanan. Nah, kemudian nih Ustazah Amanah masih punya contoh lagi. Sama ya, kita diminta untuk menentukan gradien garis PQ. Berarti MPQ. Kita lihat yang di sumbu ini dia condong kanan atau kiri? Condong kanan ya, berarti dia gradiennya positif. Kemudian yang menempel di sumbu Y itu adalah angka 5, yang menempel di sumbu X itu adalah negatif 2. Tapi ingat, kalau menentukan gradien yang kita ambil adalah angkanya saja. Untuk tanda positif negatifnya itu bergantung pada kecondongan garisnya. Berarti gradien garis PQ adalah 5/2. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan gradien garis melalui 2 titik. Sekarang coba perhatikan gambar dulu. Di sini ada titik mana ya? Ini ya, titik A, X1, Y1. Jadi ingat-ingat kembali materi koordinat kartesius. Titik itu pasti selalu X, Y. Nah, di sini ada titik A, itu X1, Y1. Kemudian ada titik B, X2, Y2. Nah, kita akan menghitung atau akan mencari bagaimana cara menghitung gradien garis AB. Nah, tadi gradien itu kan dengan membandingkan sumbu Y dan sumbu X. Kalau satu titik. Nah, kemudian ini ketika dia ada 2 titik berarti adalah selisihnya, selisih dari kedua titik tersebut. Jadi di sini ada MAB, ini adalah garis ini adalah gradien garis AB. Kemudian untuk menghitung gradiennya ada Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi untuk menghitung gradien garis melalui 2 titik itu adalah menggunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, untuk lebih memahami lagi kita langsung ke contoh soal saja. Jadi Ustazah Amanah punya 2 titik yaitu 5,-3 dan 3,-8. Nah, kita diminta untuk menentukan gradien garisnya. Nah, berarti
kita tentukan dulu mana yang akan menjadi X1 Y1 dan mana yang akan menjadi X2 Y2. Nah, Ustazah Amanah pilih ini yang akan menjadi X1, kemudian ini Y1, ini jadi X2, yang ini jadi Y2 gitu ya. Nah, kemudian rumusnya itu adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kemudian kita masukkan Y2-nya adalah negatif 8, berarti kita tulis negatif 8, kemudian Y1-nya adalah negatif 3. Nah, hati-hati kalau menulis tanda negatif, berarti min negatif 3 per X2-nya 3, kemudian X1-nya adalah 5, berarti min 5. Nah, kita hitung seperti biasa, negatif 8, minus sama min jadi plus 3, kemudian 3 dikurangi 5. Nah, kalau untuk menghitung gradien ini, kalian benar-benar harus teliti dan cermat, karena operasi bilangannya ada bilangan positif negatif, oke? 3 dikurangi 5, hasilnya negatif 2 ya. Kemudian negatif 8 ditambah 3, hasilnya negatif 5 per negatif 2. Nah, ini ada negatif dibagi negatif, berarti jadinya positif. Jadi 5 per 2. Begitu. Nah, kalau semisal kalian pengen milih, aku yang ini pengennya X1 sama Y1, yang ini X2, Y2. Boleh saja, mari kita buktikan. 5, min 3 dan 3, min 8. Jadi yang 3 sama negatif 8 itu jadi X1 dan Y1. Kemudian yang 5, min 3 itu jadi X2, Y2. Nah, sama ya rumusnya. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan nilai Y2-nya adalah negatif 3. Kemudian Y1-nya adalah negatif 8. Berarti min 8. Kemudian X2-nya 5 dikurangi X1-nya 3. Nah, hati-hati. Negatif 3 ini min sama min jadinya plus 8. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Kemudian negatif 3 ditambah 8 hasilnya 5 per 2. Sama kan gradiennya? Jadi untuk penentuan X1 Y1 dan X2 Y2 itu bebas sesuai dengan keinginan kalian. Itu kalau kita membahas gradien melalui 2 titik. Mari kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu persamaan garis lurus. Jadi di sini nanti kita akan belajar menentukan persamaan garis lurus melalui 1 titik dan gradien tertentu. Tapi ini akan Ustazah Amanah bahas di video kedua. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.